Dan kenyataannya, sampai sekarang tidak ada orang yang tahu pasti kenapa seluruh awak kapal SS Orang Medan ini meninggal dengan keadaan yang mengerikan. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, ngomongin soal lautan, memang masih banyak laut di dunia ini yang belum terjamah oleh manusia. Dan gak hanya menampilkan keindahan, tapi lautan sendiri ini bisa dibilang menjadi tempat yang paling misterius di muka bumi ini. Menurut sejarah pun banyak kejadian mengerikan yang terjadi di lautan. Salah satunya banyak kapal-kapal yang hilang tanpa sebab saat mengarungi lautan lepas. Nah, makanya di Unseen kali ini gue mau bahas misteri kapal yang menghilang selama bertahun-tahun. Check this out. Kapal Mary Celeste. Oke, yang pertama ini ada misteri hilangnya kapal Mary Celeste yang berhasil ditemukan setelah 11 hari terombang-ambing di Samudra Atlantik tanpa seorang pun. Pada tanggal 5 Desember 1872 sekitar jam 1 siang, sebuah kapal Inggris bernama Di Gracia melihat sebuah kapal dari teropongnya sedang mengapung sejauh 5 mil dari posisi mereka dekat pulau Azores, Portugal. Awak kapal Di Gracia ini merasa ada yang janggal dari kapal tersebut karena kapal itu hanya mengapung di lautan dengan keadaan layar yang tampak kusut. Mereka pun menghampiri kapal tersebut dan menemukan kenyataan bahwa itu adalah kapal Mary Celeste. Mereka tidak menemukan tanda-tanda adanya kapten maupun penumpang dan juga awak kapal lainnya. Namun, persediaan makanan dan barang-barang pribadi milik kru masih ada di kapal tersebut. Sebagian ruangan sudah terendam air setinggi 1,1 meter dan skoci kapal serta alat navigasi pun telah hilang. Dari 3 pompa air di kapal itu hanya ada 1 yang masih berfungsi dan 2 pompa lainnya kelihatan sudah terbongkar. Tapi keadaan kapal itu tidak tenggelam dan masih bisa digunakan untuk berlayar. Lalu bagaimana kronologinya? Jadi, di tanggal 7 November 1872, kapal Mary Celeste ini seberat 282 ton berlayar dari pelabuhan New York menuju ke Genova, Italia. Kapal Mary Celeste ini membawa kargo sebanyak 1.701 barel alkohol industri dari perusahaan Messner Ackerman & Co. yang dihargai sebesar 35.000 US dollar. Kapal itu juga berisi 10 penumpang yang terdiri dari 1 kapten bernama Benjamin Briggs, istrinya Sarah Briggs, dan putri mereka bernama Sophia Matilda, serta 7 awak kapal lainnya. Mereka semua adalah orang Denmark dan juga Jerman. Dari hasil catatan pelayaran atau logbook, laporan terakhir yang ditulis oleh Kapten Briggs tercatat pada 25 November 1872 di jam 5 pagi. Nah, di malam sebelumnya, ada sebuah catatan yang memberitahu kalau misalnya kapal Mary Celeste ini menghadapi ombak lautan yang tinggi dan angin kencangnya ini dengan kecepatan 35 knot. Ya, dari situ semua penumpang menghilang begitu saja. Awak kapal De Gracia ini menduga semua penumpang Mary Celeste pergi secara terburu-buru dengan menggunakan skoci. Padahal harusnya kapal itu sudah tiba di Italia dari jauh-jauh hari sebelum ditemukan oleh kapal De Gracia yang memang Mary Celeste ini mulai berangkat 8 hari lebih awal dari keberangkatan De Gracia. Lalu apa sebenarnya yang menimpa kapal Mary Celeste? Banyak spekulasi dan konspirasi yang beredar terkait hilangnya seluruh awak kapal Mary Celeste. Mulai dari teori asap alkoholik, pembajakan kapal, dugaan alien, dimakan monster laut, hingga gempa bumi bawah laut. Tapi tidak ada bukti dari konspirasi tersebut. Sebelumnya sejarah mengatakan jika kapal Mary Celeste ini punya asal-usul yang kelam. Dibuat pada Mei 1861, awalnya kapal ini dinamai Amazon. Sampai akhirnya diganti menjadi Mary
Celeste setelah mengalami serangkaian kecelakaan dari pemilik sebelumnya. Apakah hilangnya seluruh awak kapal disebabkan oleh kutukan dari pemilik sebelumnya? Ya, tapi sampai saat ini belum ada ahli yang bisa memberikan alasan pasti terkait kemana hilangnya semua penumpang. Dan insiden kapal Mary Celeste pun tetap menjadi misteri. Gue juga gak kepikiran ya kenapa bisa hilang semua, tapi kapalnya itu masih bisa berlayar. Apakah kapal itu kegulung ombak sampai semuanya kerendam terus awak-awaknya juga hilang di dalam lautan, kemudian kapal itu kembali muncul ke lautan setelah kegulung terus keluar lagi gitu kayak pelampung, paham gak sih? Pelampung kerendam gitu, ketekan terus keluar lagi. Karena kalau misalnya tadi ada teori ada pembajakan, gue mau nanya itu, kemana itu barel-barel yang dibawa atau barang-barang yang dibawa sama mereka, apakah masih ada apa enggak? Kalau nggak ada ya mungkin pembajakan. Kalau masih ada, itu baru kita pikirkan lagi. Kenapa bisa hilang orang-orangnya. Next, SS Aurang Medan. Next, gue nemuin misteri kapal yang gak kalah menarik dari cerita sebelumnya sampai dijuluki sebagai kapal hantu. Apalagi kalau misalnya bukan kapal SS Aurang Medan. Ya, kapal SS Aurang Medan adalah jenis kapal kargo atau kapal pengangkut barang milik Belanda yang tengah berlayar pada tahun 1940-an di Selat Malaka. Namanya sendiri diambil dari bahasa Indonesia yaitu Orang Medan, yang berarti orang yang berasal dari Medan, Sumatera. Tapi dari pihak Belanda maupun Indonesia nggak ada yang mengklaim kepemilikan kapal tersebut. Kapal ini dikabarkan menghilang antara tahun 1947 sampai 1948. Namun tidak ada orang yang tahu pasti kapan kapal itu menghilang. So, gimana kronologi ceritanya? Pada bulan Juni 1947, dua kapal dagang milik Amerika yaitu City of Baltimore dan juga Silver Star yang sedang berlayar di Selat Malaka menerima pesan darurat dari sebuah kapal misterius. Gak hanya kedua kapal itu aja ya, tapi pos pemantauan milik Belanda dan juga Inggris juga mendengar pesan SOS tersebut. Bunyi pesan tersebut kurang lebih kayak gini. Including captain, dead. Flying in chart room and on bridge. Only one crew dead. Lalu disusul dengan kalimat dari operator itu yang bilang, I die. Nah, karena jarak Silver Star yang paling dekat hanya 50 mil dari lokasi sinyal itu, jadinya kru kapal ini mencoba untuk nyamperin sumber sinyal tersebut. Sambil berlayar menuju titik sinyal, kru kapal Silver Star berusaha untuk membalas pesan darurat tersebut, tapi hasilnya nihil, tidak ada balasan. Jarak Silver Star pun ini semakin dekat dan mereka ini melihat sebuah kapal yang bertuliskan Orang Medan sedang terombang-ambing di lautan dengan keadaan mesin yang mati. Kru kapal Silver Star ini saat itu memberanikan diri buat turun ke kapal Orang Medan untuk ngecek apa yang terjadi sama kapal yang satu ini. Ketika tiba, mereka justru menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Seluruh awak kapal dari SS Orang Medan sudah meninggal dengan kondisi yang mengherankan. Mereka tersebar di beberapa lokasi, ada yang di anjungan kapal, ruang mesin, ruang navigasi, dan ruangan lainnya. Namun yang aneh adalah kondisi dari jenazah kru kapal itu. Mata mereka terbelalak dengan mulut yang terbuka dan wajah menghadap ke depan. Serta posisi tangan mereka seperti mencoba untuk menghadang atau melawan sesuatu. Nah, keadaan operator radio yang diduga mengirim sinyal pun ikutan meninggal dengan keadaan yang sama, bahkan anjing kapal pun juga tewas dengan keadaan sedang menggeram. Wajah mereka seperti seorang yang ketakutan yang sedang menghadapi
sesuatu. Jadi sudah dipastikan tidak ada satu orang pun yang hidup di kapal SS Orang Medan. Kru kapal Silver Star ini menyelidiki tiap ruangan di kapal itu, menemukan ada hal yang janggal. Pertama, keadaan di kapal itu telah mengalami lebih cepat dari manusia pada umumnya. Ditambah, nggak ditemukan adanya tanda-tanda bekas kekerasan. Kedua, saat kru kapal masuk ke ruangan tungku api, ruangan itu masih menyala dengan suhu 43 derajat Celcius. Namun bukannya mereka merasakan hawa panas, justru tubuh mereka malah kedinginan sampai menggigil. Ketiga, keadaan kapal ini masih terlihat baik-baik saja, tidak mengalami kerusakan apapun. Nah, kapal tersebut kelihatan baik-baik saja. Kapten Silver Star pun akhirnya menyuruh awak kapal untuk menderek SS Orang Medan. Mereka mau membawa Orang Medan ini ke pelabuhan terdekat supaya bisa diselidiki sama pihak berwajib. Tapi tiba-tiba kapal SS Orang Medan mengeluarkan kepulan asap yang berasal dari ruang kargo. Kapten Silver Star pun panik dan memotong tali derek tersebut. Beberapa saat kemudian SS Orang Medan meledak dengan dahsyat, meluluh lantahkan segala isinya dan tenggelam di perairan Selat Malaka. Nah, karena saat itu nggak ada bukti konkret mengenai SS Orang Medan, jadi banyak orang menganggap kejadian tersebut hanyalah cerita karangan alias hoax. Tapi ada juga orang yang percaya akan kejadian yang menimpa SS Orang Medan ini. Salah satunya adalah laporan resmi dari CIA yang muncul pada Mei 1952 yang membahas insiden kapal hantu ini. Tapi memang ya kapal SS Orang Medan ini tidak terdaftar di catatan perairan manapun. Jadi kapal ini dinilai ilegal. Dan hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Roy Bayton, seorang sejarawan lautan yang menghabiskan 15 tahun hidupnya untuk meneliti fenomena SS Orang Medan pada tahun 1953. Roy menduga SS Orang Medan ini mungkin saja menyelundupkan barang ilegal berupa potasium, sianida, dan juga nitrogliserin, sebuah zat yang bisa digunakan untuk melumpuhkan syaraf tubuh manusia. Atau bisa dikatakan sebagai zat kimia untuk membuat senjata biologis, karena memang pada masa itu peperangan masih terjadi. So mungkin aja nih pihak yang order zat berbahaya itu nggak mau ketahuan orang lain, makanya mereka menggunakan cara ilegal dengan memakai kapal yang tidak terdaftar dimanapun. Nah, akibat adanya zat kimia berbahaya yang ditaruh di lambung kapal, alhasil ketika kapal berhadapan dengan ombak laut yang ganas, air laut akan masuk ke lambung kapal tersebut. Nah, karena hal itu, zat kimia yang mereka bawa akan bereaksi dengan cara melepaskan zat beracun. Dan dengan tidak sengaja, hal itu akan menyebabkan awak kapal yang menghirup zat tersebut akan keracunan dan meninggal dengan begitu cepat. Jadi, akibat hal itu, mereka ini terjadi secara tiba-tiba tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Makanya ekspresi yang dihasilkan seperti kaget dan syok karena efek racun tersebut. Nah, tapi ada juga nih orang yang bilang kalau misalnya seluruh awak kapal diakibatkan adanya kekuatan supranatural yang dihasilkan oleh alien atau hantu. Terus ada juga yang bilang mereka semua diserang oleh bajak laut yang ingin merampas muatan kapal SS Orang Medan. Namun itu semua hanyalah teori yang tidak memiliki bukti konkret. Dan kenyataannya sampai sekarang tidak ada orang yang tahu pasti kenapa seluruh awak kapal SS Orang Medan ini meninggal dengan keadaan yang mengerikan. Jujur gue bingung banget ya harus bereaksi apa, tapi ini gue karena kebanyakan nonton One Piece kali ya. Jadi kayak masuk akal aja gitu semua teori. Itu sih menurut gue ya. Oke, itu aja ya guys, cerita hilangnya kapal di lautan yang kebenarannya ini masih menjadi misteri. Dan
sampai saat ini pun baru 5% lautan di dunia yang berhasil diungkap oleh manusia, sementara sisanya ini belum tereksplor. Jadi selain yang udah gue bahas tadi, masih banyak banget misteri-misteri mengerikan lainnya yang tersembunyi di lautan. Jadi kalau misalnya dari kalian nih ada teori lainnya tentang penyebab 2 kapal tadi, itu boleh di drop di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bisa bahas. Dan yang pastinya gue gak bisa komentar apa-apa ya. Karena gue juga bukan ahli lautan, tapi ya lagi-lagi lautan di bumi kita ini kan sangat luas dan banyak sekali menyimpan misteri. Mau misteri yang tanda kutip ataupun tidak pakai tanda kutip. Itulah makanya gue takut ke laut. Karena gak bisa berenang. Oke, nextnya kita bahas apa lagi? Kalau misalnya kalian pengen gue bahas mengenai misteri lainnya, boleh ketik di saran kalian di kolom komentar. Dan gue juga tetap nunggu cerita menarik dari kalian. Siapa tahu ada cerita serem yang pengen di-share ke kita yang bisa gue syuting di Unseen episode berikutnya. Jadi kirimin aja cerita kalian di email kita di vadipotret@gmail.com. Jangan lupa jempolnya untuk klik like, subscribe, komen, dan juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan episode abang selanjutnya. Sampai jumpa.